Hai guys! Hari ini kita mau sharing nih guys pengalaman kita waktu ke Playtopia Lipomo Puri. Nah, kita mau sharing tips-tips ke sana dan supaya kamu dan anak-anak juga bisa mendapatkan best experience waktu pergi ke Playtopia. Karena sebenarnya kita juga ada banyak hal yang kita baru tahu waktu pas kita udah sampai di sana. Tapi buat kamu yang belum subscribe nih channel Sally Family, jangan lupa subscribe dulu supaya kamu tahu info tempat wisata ramah anak dan tips traveling lainnya. Yuk di subscribe. Oke, jadi yang pertama itu sebelum ke Playtopia ada beberapa persiapan yang harus kamu siapin. Yang pertama, buat anak yang mau main ke Playtopia itu harus pakai celana panjang karena di sana banyak banget slide-slide atau perosotan. Jadi kalau pakai celana panjang itu jadi lebih enak, lebih licin. Lebih nyaman ya buat anaknya juga. Karena juga ini sebenarnya untuk menjaga juga supaya tidak terjadi cedera. Jadi kalau misalnya kulit kita langsung bersentuhan dengan slide-nya, itu takutnya kan lengket ya, lengket jadi nggak bisa langsung licin turun ke bawah, nanti malah yang ada kakinya agak ke kiri atau ke kanan, nah itu bisa menimbulkan cedera. Apalagi kalau kena slide juga bisa jadi panas. Lecet ya. Jadi panas, lecet gitu. Sama yang kedua tentunya bawa kaos kaki ya. Jadi untuk masuk ke sana itu baik anak maupun pendamping harus pakai kaos kaki. Tapi khusus di sini itu nggak perlu pakai kaos kaki anti slip. Ya, tapi kalau misalnya kamu dan anak punya kaos kaki anti slip itu boleh juga dibawa. Karena di sana tuh ada slide yang harus manjat dulu nih anaknya gitu kan. Nah, jadi itu untuk memudahkan anak memanjat, lebih baik kaos kakinya anti slip. Jadi waktu pas manjat nggak licin jatuh-jatuh gitu. Berikutnya kita mau kasih tahu untuk informasi tiket nih. Jadi di sini nggak usah bingung. Di sini cuma dikasih satu pilihan tiket, yaitu 2 jam. Ya, 2 jam permainan itu harganya 150.000 untuk hari Senin sampai Kamis dan juga 200.000 untuk Jumat sampai Minggu dan juga hari libur nasional. Harganya ini sudah termasuk satu pendamping ya. Untuk nambah pendamping itu nambah lagi 50.000. Untuk masuk ke Playtopia, bayi dari nomor 0 tahun itu udah bayar full ya. Betul. Nah, itu boleh dikonsider juga. Kalau misalnya memang bayinya masih kecil banget, agak sayang sih sebenarnya ya, karena belum bisa main gitu. Kecuali mungkin kalau udah sekitar 1 tahun, 1,5 tahun mungkin udah bisa lah main beberapa gitu loh. Atau misalnya at least bayinya udah bisa merangkak ya, lumayan lah ya. Gitu. Nah, tapi kalau buat mami agak kurang worth it ya, cuma belajar merangkak terus bayar tiket full gitu. Makanya akhirnya mami dan dede nggak ikutan masuk. Hal yang perlu diperhatikan di sini, pendampingnya tidak bisa ganti. Betul. Jadi kita masuk ke tips berikutnya, yaitu ke WC dulu sebelum masuk ke Playtopia. Benar, karena berkaitan dengan yang tadi ya, nggak bisa ganti pendamping. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pendampingnya kebelet nih, ya anaknya harus ditinggal sendirian gitu. Sebenarnya itu juga untuk alasan security juga kurang baik ya. Betul. Gitu. Nah, anak-anak juga biar nggak habis, dan ini kan waktu bermainannya hanya 2 jam, tidak ada paket pilihan main seharian. Jadi untuk supaya bisa menikmati 2 jam itu secara full, jadi lebih baik anak-anak sudah ke toilet dulu sebelum bermain. Pendampingnya juga ya, karena kemarin juga papi tengah-tengah main gitu, akhirnya kebelet gitu ya, akhirnya Cece kita suruh main di kolam pasir dulu. Karena kebetulan kolam pasir bagian depan dan mami bisa liatin dari kaca di depan. Nah, kemarin itu posisinya memang mami nggak ikut masuk ya, karena kan baby 0 bulan udah harus bayar, sementara saat itu dede belum bisa main juga gitu. Jadi sayang, makanya akhirnya cuma papi sama Cici yang main. Selama papi pergi ke toilet, jadi mami cara memantaunya itu lihat dari depan. Waktu pas di kolam pasir itu ada kaca, tapi kacanya itu sebenarnya tebal banget sih. Kalau kita ngomong dari luar nggak akan kedengeran di dalam juga gitu. Dari dalam juga nggak gitu kedengeran di luar gitu. Jadi tetap saran kita adalah lebih baik ke toilet dulu deh sebelum mulai main. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita mau sharing nih, ketika masuk ke dalam Playtopia itu permainan apa aja yang perlu ada perhatian khusus ya. Betul. Nah, ini kita baru tahu waktu pas kita udah masuk gitu. Ini kurangnya informasi waktu pas kita sebelum ke sana. Makanya kita mau sharing nih ke kamu dan teman-teman semua di sini biar tahu dulu sebelum ke Playtopia ada permainan-permainan ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu di sandbowl atau kolam pasir, itu kan pasirnya kan dari biji plastik. Nah, khusus di area ini semua anak maupun pendamping itu wajib pakai masker. Walaupun bayi ya sebenarnya. Sebenarnya ini alasannya untuk keamanan sih.
Jadi karena itu bentuknya biji-biji, takutnya masuk ke hidung atau masuk ke mulut gitu. Jadi memang ketika main di kolam pasir lebih baik ada pendamping dan anaknya tidak terlalu kecil. Yes. Yang kedua itu di drop slide. Jadi ada perosotan yang cukup curam ya. Bahaya banget. Hati-hati untuk kepala anak bisa terbentur ke perosotannya. Ya. Nah, emang ngeri banget sih. Curam ya? Curam banget ya. Jadi posisinya papi juga kemarin itu habis rekamin Cece turun ya. Itu papi mau turun agak takut juga gitu ya. Tadinya mau mundur gitu. Cuma ternyata di belakang papi udah ada anak cewek gitu kan. Yang ngantri mau main gitu. Jadi papi ya udah deh akhirnya ikutan gitu. Cuma Cece sendiri papi suruh pegang kepalanya pas ya untuk dijaga ya. Pas slide gitu. Karena emang papi sendiri ada lihat ibu-ibu pas slide itu kepalanya terbentur gitu karena saking curamnya kecepatannya tinggi. Akhirnya kepalanya ke belakang gitu. Iya, jadi diperhatikan aja, make sure pendamping juga kasih tahu dulu ke anaknya waktu pas main ini. Dan untuk tiket di Playtopia Lippo Mall Puri itu tertulis termasuk permainan wall climbing, air coaster, dan role play. Ya tentunya 3 permainan ini merupakan andalan ya dari Playtopia. Ya, betul. Ini. Jadi ini ada yang perlu diperhatikan. Untuk wall climbing dan air coaster itu tinggi anak minimal 110 cm ya. Nah, untuk di role play itu tinggi anak harus di atas 125 cm. Nah, ini juga ya yang buat kita tuh nyesel banget baru tahu ini waktu pas kita masuk gitu. Ya, jadi akhirnya karena Cece belum nyampe 125 cm, akhirnya Cece nggak bisa ikut turun role play. Padahal role play ini salah satu yang seru banget karena banyak banget jalurnya dan seru banget, adrenalinnya pasti terpacu. Nah, kita sampai ke tips terakhir ya. Tips terakhir dari papi itu kalau jalan di kolam bola itu jangan nyeret ya, karena ternyata di kolam bola yang luas itu ternyata ketinggian alasnya itu berbeda-beda ya. Ya. Ya, jadi karena papi jalannya nyeret itu jempol papi nabrak mulu gitu ya, jadi sakit ya. Apalagi yang punya kukunya panjang itu hati-hati banget gitu, jangan nyeret. Iya, karena memang level tingginya beda, jadi waktu pasti seret pasti akan kena bantalan alas yang beda tinggi itu gitu. Jadi lebih baik melangkah, mungkin kayak orang lagi banjir kali ya, melangkahnya pelan-pelan gitu, satu-satu langkah. Jangan nyeret karena ya itu kemarin papi selesai Playtopia tuh sakit banget jempolnya ya, kejeduk mulu gitu, jadi dikit-dikit kejeduk. Ya, intinya kesimpulannya sih Playtopia ini worth it banget ya. Tempatnya luas banget, banyak banget permainannya, dan kita merasa sih kita bakal balik lagi ya ke sini ya, karena ada 2 permainan nih yang belum dicobain ya. Iya, jadi waktu pas kita ke sana area Playtopia Place itu masih belum dibuka gitu. Nah, nanti kalau misalnya mungkin udah lebih tinggi kali ya, baru kita balik lagi ke sana supaya bisa nyobain role-playnya juga ya. Iya, role-playnya juga dan area Playtopia Splash gitu. Dan sebenarnya memang untuk 2 jam itu pas banget ya papi ya gitu. Jadi anak nggak yang sampai terlalu lelah gitu, karena biasanya kalau sehari pasti berharapnya mainnya lebih dari 2 jam dong ya. Nah, kalau ini nggak gitu, cukup, memang 2 jam ini udah cukup dan ideal banget untuk mencoba semua arena permainan di Playtopia Lippo Mall Puri. Nah, kalau kamu masih bingung atau ada pertanyaan, jangan sungkan, kamu boleh komen, nanti kita akan bantu untuk jawab. Kita akan usahain menjawab setiap pertanyaan yang ada gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada yang bingung, ada yang mau ditanyain, apapun itu boleh ditulis di kolom komentar. Atau kalau kamu punya saran untuk kita cobain playground mana lagi nih, nah itu juga boleh tulis ya di kolom komentar. Oke, thank you for watching. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like video subscribe. ini, subscribe video ini. Tekan juga tombol loncengnya supaya kamu terus dapat info tempat ramah anak dan dapat tips traveling lainnya. See you in next video. Bye.